Bayangkan sebuah negeri yang tidur di atas lautan emas hitam. Negeri dengan cadangan minyak terbesar di planet ini, lebih besar dari Arab Saudi, lebih besar dari Rusia. Secara teori, seharusnya ini adalah salah satu negara termakmur di dunia. Sekarang, bayangkan negeri yang sama, di mana rakyatnya harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter bensin. Di mana nilai mata uangnya lebih rendah dari kertas toilet. Di mana lebih dari 7 juta warganya terpaksa melarikan diri, menciptakan krisis pengungsi terbesar dalam sejarah modern benua Amerika. Ini bukan fiksi. Ini adalah kisah nyata Venezuela. Sebuah tragedi ekonomi yang paling pahit. Sebuah pelajaran tentang bagaimana kekayaan yang melimpah di tangan elit politik yang rakus dan korup bisa berubah menjadi racun yang mematikan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah negara kaya dijerumuskan ke dalam jurang kebangkrutan. Para ekonom memiliki istilah untuk fenomena ini, resource curse atau kutukan sumber daya. Sebuah paradoks di mana negara yang kaya akan sumber daya alam justru memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan pemerintahan yang lebih korup. Venezuela adalah contoh paling ekstrim dari kutukan ini. Di bawah kepemimpinan Hugo Chavez dan dilanjutkan oleh Nicolas Maduro, minyak tidak lagi dilihat sebagai instrumen pembangunan jangka panjang. Minyak diubah menjadi alat politik. Perusahaan minyak negara, PDVSA, yang seharusnya menjadi mesin kemakmuran, dialihfungsikan menjadi mesin ATM pribadi rezim. Keuntungannya diperah habis-habisan untuk membiayai subsidi populis yang masif, membeli loyalitas politik, dan tentu saja memperkaya lingkaran kekuasaan. Alih-alih menggunakan keuntungan minyak untuk membangun industri lain, Venezuela justru semakin kecanduan. Hingga 96% pemasukan negara bergantung pada satu komoditas, minyak. Ini adalah sebuah pertaruhan yang sangat berbahaya. Dan ketika harga minyak dunia anjlok, seluruh fondasi ekonomi Venezuela pun runtuh seketika. Menghadapi defisit anggaran yang menganga, apa yang dilakukan pemerintah? Melakukan reformasi? Mengencangkan ikat pinggang? Tidak. Mereka memilih jalan pintas yang paling merusak. Pertama, utang. Mereka menerbitkan obligasi internasional dengan bunga selangit, menjaminkan cadangan emas dan bahkan minyak yang belum ditambang sebagai jaminan. Tapi uang hasil utang itu tidak digunakan untuk membangun pabrik atau memperbaiki jalan. Uang itu menguap, tersedot ke dalam kantong-kantong pribadi elit dan kroni mereka di luar negeri. Kedua, dan ini yang paling fatal, mereka memaksa bank sentral untuk mencetak uang tanpa henti. Ini seperti mencoba memadamkan api dengan bensin. Tujuannya hanya satu, menutupi defisit anggaran dan terus membiayai subsidi. Akibatnya bisa ditebak. Venezuela terperosok ke dalam monster mengerikan yang disebut hiperinflasi. Pada puncaknya di tahun 2018, tingkat inflasi tahunan di Venezuela mencapai 1 juta %. Uang menjadi tidak berharga. Harga barang bisa naik 2 kali lipat hanya dalam hitungan hari. Tabungan seumur hidup lenyap dalam sekejap. Di tengah penderitaan rakyat, para elit justru menemukan cara baru untuk menjadi kaya raya. Mereka menciptakan kebijakan kurs ganda. Ada kurs dolar resmi yang sangat murah, dan ada kurs dolar di pasar gelap yang nilainya ratusan kali lipat lebih tinggi. Skemanya sederhana, namun sangat jahat. Para kroni penguasa bisa membeli dolar dari pemerintah dengan harga resmi yang super murah. Misalnya, 1 dolar seharga 10 bolivar. Lalu, di hari yang sama, mereka menjual dolar itu di pasar gelap seharga 1000 bolivar. Keuntungan instan 100 kali lipat. Langsung masuk ke kantong pribadi. Ini bukan sekadar korupsi. Ini adalah pencurian sistematis terhadap kekayaan negara. Cadangan devisa yang seharusnya digunakan untuk mengimpor makanan dan obat-obatan, dikuras habis oleh segelintir orang. Rakyat hanya bisa menonton,
sementara segelintir elit berpesta pora di atas reruntuhan ekonomi. Kerakusan ini merasuk hingga ke sendi yang paling dasar, makanan. Pemerintah meluncurkan program bernama KLAP, sebuah program distribusi paket makanan murah untuk rakyat miskin. Terdengar mulia, bukan? Kenyataannya, program ini diserahkan kepada militer dan menjadi mesin korupsi baru. Jaringan militer dan elit mengimpor makanan berkualitas rendah dengan harga subsidi, lalu menjualnya kembali kepada rakyat dengan harga yang sudah dinaikkan. Kualitasnya dipangkas, isinya dikurangi. Lebih dari itu, makanan dijadikan komoditas politik. Siapa yang setia dan tunduk pada rezim akan mendapat jatah paket makanan. Siapa yang berani mengkritik akan dibiarkan kelaparan. Kelaparan rakyat secara efektif dijadikan senjata untuk mempertahankan kekuasaan. Kekayaan hasil jarahan ini tentu harus disembunyikan. Uang haram dari minyak Venezuela dialirkan ke seluruh dunia. Disamarkan melalui perusahaan cangkang di Karibia, disimpan dalam brankas rahasia di bank-bank Swiss, hingga diubah menjadi properti mewah di Miami dan Madrid. Laporan investigasi global seperti Panama Papers dan Paradise Papers mengungkap bagaimana para pejabat Venezuela dengan lihai memanfaatkan celah hukum internasional untuk mencuci uang hasil korupsi mereka. Ini adalah wajah gelap dari globalisasi, di mana sistem keuangan dunia justru memfasilitasi para predator untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Akibat dari semua ini, sebuah bencana kemanusiaan. Dalam satu dekade, ekonomi Venezuela menyusut lebih dari 75%. Ini adalah keruntuhan ekonomi terburuk dalam sejarah modern di luar zona perang. Produksi minyak yang dulu mencapai 3,5 juta barel per hari, anjlok menjadi kurang dari 700.000 barel. Rumah sakit kehabisan obat, toko-toko kehabisan makanan, listrik padam berhari-hari. Dan yang paling menyedihkan adalah rakyatnya. Lebih dari 7 juta warga Venezuela, atau sekitar 25% dari total populasi, memilih pergi. Mereka menjadi dokter, insinyur, guru, dan buruh di negara lain, meninggalkan tanah air yang tak lagi bisa memberi mereka harapan. Negara yang seharusnya kaya raya, justru kehilangan asetnya yang paling berharga, sumber daya manusianya. Kisah Venezuela bukanlah sekadar cerita tentang kegagalan ekonomi. Ini adalah cerita tentang kegagalan politik yang total. Ini adalah bukti nyata bahwa kekayaan sumber daya alam tidak ada artinya tanpa institusi yang bersih, supremasi hukum, dan kepemimpinan yang akuntabel. Venezuela adalah pelajaran pahit tentang bagaimana populisme yang dibiayai oleh utang dan cetak uang, pada akhirnya akan berubah menjadi otoritarianisme yang kejam. Dan kesimpulannya begitu jelas dan relevan bagi kita semua. Kekayaan alam sebesar apapun bukanlah jaminan kesejahteraan. Tanpa tata kelola yang baik, minyak yang melimpah justru menjadi racun. Dan kerakusan elit yang korup, yang seringkali berlindung di balik citra bantuan sosial atau BLT untuk membeli suara, adalah katalis utama yang bisa membuat sebuah negara kaya berakhir menjadi negara miskin dan gagal.